sasaran yang ingin Bapak capai untuk organisasi saat ini yang Abang pimpin? Oke, sebelum itu saya juga perkenalkan diri. Ya. Nama saya Saridul Rahman. Ya, pada hari ini saya berada di kepengurusan BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Provinsi Dumai, dan di eksternal juga di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Artinya pada hari ini semua organisasi itu memiliki visi dan misi yang bagus. Seseorang menemui keburukan dalam sisi organisasi itu tidak dilihat dari apa persepsi, apa visi dan misi yang sudah ditulis dari suatu organisasi. Jadi tujuan yang paling utama, karena memang kita berada di ruang lingkup kemahasiswaan, dari pola pikir tujuan utama kita meningkatkan tentunya mutu dari bentuk intelektualitas pemikiran pola mahasiswa. Karena pada hakikatnya peran mahasiswa pada hari ini memiliki peran yang sangat besar. Di lain posisi dinilai sebagai agent of change dan agent of control. Agent of change, agen perubahan. Artinya apa yang bisa dirubah dari segi positif sehingga yang positif ini terus berkembang. Dan jika pun menemui dari sisi-sisi suatu pergerakan itu yang negatif, tentunya yang negatif ini tidak diikuti, melainkan yang negatif ini didaur ulang sehingga yang negatif menjadi positif. Seperti itu. Nah, di pandangan selanjutnya dari bentuk agent of control, artinya kontrol sosial sebagai monitoring. Monitoring di sini bukan hanya dinilai dari bentuk internal pergerakan dari suatu BEM atau suatu elemen kemahasiswaan. Karena bentuk integritas kemahasiswaan itu dapat dilihat dari apa? Yang pertama, citranya. Citra yang seperti apa? Citra di sini bukan pencitraan. Artinya citra. Ketika citra dari suatu mahasiswa itu ingin bangkit dengan niat yang baik, artinya di awal itu dia fokus pada niatnya. Karena bentuk integritas mahasiswa itu akan terbangun dengan bentuk komitmen dia dalam suatu pergerakan. Jika kita memandang BEM, tentunya kita memandang seluruh mahasiswa. Integritas mahasiswa tentunya dilihat dari apa yang sudah dilakukan dari orang-orang yang berada di atasnya. Karena di bangku kemahasiswaan sangat sering sekali jumpai seperti itu. Untuk bentuk manajemen yang paling utama dari kestrukturan BEM tentunya memiliki visi dan misi. Tentunya pada hari ini di Institut Agama Islam Provinsi Kota Dumai, selain memang memfokuskan kepada bentuk-bentuk mahasiswa yang unggul dari segi intelektualitas, melainkan juga harus tetap bertahan atau harus tetap komitmen dengan visi yang utama, yakni peran mahasiswa, agent of change dan agent of control. Dan itu semua dapat diwujudkan lewat apa? Lewat gabungan atau lewat semua pemikiran-pemikiran, opsi-opsi yang hadir pada mahasiswa pada hari ini, terfokus kepada mahasiswa yang memang betul-betul niat untuk aktif. Mungkin seperti itu. Bagaimana perencanaan Abang untuk mencapai tahap selanjutnya yang saat ini Abang bangun organisasi? Pada hari ini kita memandang suatu pergerakan tanpa rencana, tentunya kayak kita makan tanpa lauk, gitu kan. Jadi perencanaan yang memang dibangun, karena kita melihat pada hari ini Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM itu merupakan ranah internal dari kampus, kepengurusan kampus, kemudian organisasi yang berada di dalam kampus. Tentunya yang kita fokuskan yang pertama itu bagaimana cara menimbulkan. Kita tahu di kampus ini memiliki berbagai macam pola pikir, berbagai macam paradigma, berbagai macam perspektif yang hadir pada diri mahasiswa maupun mahasiswi. Tentunya peran yang kita rencanakan di sini bagaimana agar dari tiap-tiap mahasiswa atau mahasiswi ini mampu menampilkan seluruh apa yang mereka bisa, terutama dalam bentuk bakat dan hobi. Oleh karena itu, karena memang pada hari ini di BEM itu ada namanya tingkat kepengurusan BEM, himpunan mahasiswa, bahkan ada juga yang kelas gitu. Karena memang bentuk kestrukturan pada hari ini ya tentunya di IITF ya ini kalau kita melihat dari sisi eksekutif BEM, kalau dari sisi mengatur perundang-undangan ada namanya SEMA, Senat Mahasiswa gitu. Jadi kalau dalam bentuk per fakultas itu namanya HIMA. Jadi perencanaan kita yang paling utama itu bagaimana agar bentuk-bentuk yang hadir di dalam ruang lingkup Institut Agama Islam Provinsi Kota Dumai yang memang
bersampingan atau beriringan dengan peran mahasiswa itu kita bangkitkan, itu kita kembangkan. Karena apa? Karena ketika kita melihat kampus, tentunya kita membayangkan kampus ini merupakan dunia negara. Di dalamnya ada yayasan, di dalamnya ada rektor, di dalamnya ada presiden mahasiswa jika ia menjabat juga, dan di dalamnya ada gubernur jika ia tampil di hima himpunan mahasiswa per fakultas. Tinggal bagaimana cara memanage, bagaimana membangun yang memang di awal itu ingin menghidupkan atau ingin merangkul, mengkonsepkan itu dengan benar. Mungkin seperti itu. Dan selanjutnya, dalam proses menjadi staf, apa saja kendala yang kakak temui di lapangan? Artinya permasalahan-permasalahan yang selama ini kita terapkan gitu kan, yang menjadi kendala utamanya itu seperti apa? Sebagaimana yang kita lihat, yang namanya kita berorganisasi, yang namanya kita bersosial, tentu akan mengalami suatu pasang surut yang nggak menentu. Dan pada hari ini, ya kita lihat itu bagaimana peran mahasiswa yang memang mahasiswa pada hari ini itu sadar akan perannya tapi nggak wakil, ya gitu. Karena kita melihat mahasiswa pada hari ini kan ada banyak nih modelnya, ada yang namanya kupu-kupu, mungkin teman-teman juga pernah dengar kuliah pulang, ada namanya pura-pura, kuliah rapat, bahkan yang nggak kupu-kupu atau pura-pura pun ada namanya apatis gitu, yang memang nggak peduli sama sekali gitu. Artinya peran-peran yang seperti ini ya tentunya dari tahun ke tahun menjadi momok terbesar. Karena apa? Tujuan kita membangkitkan intelektualitas, tapi mahasiswa lain juga memandang intelektualitas itu hadir bukan hanya bisa kita terapkan lewat ilmu, lewat individual juga bisa. Artinya pada hari ini kita harus terus memonitoring, kita harus terus fokus, kita harus terus komitmen dengan apa? Dengan bentuk-bentuk yang memang sudah kita visi dan visikan dari awal. Apa itu? Meningkatkan kritis mahasiswa dan membangun intelektualitas setiap mahasiswa. Jujur mungkin ketika memang kita berada di dalam ruang student, mungkin sebagian mahasiswa juga memandang ente yang dibet belum tentu ente sekritis dan seintelektualitas. Tetapi bayangkan ketika memang kita dipandang seperti itu, artinya kan sudah ada mindset, sudah ada pandangan bagi orang yang menyampaikan itu agar apa? Agar kita sama-sama belajar kritis dan intelektualitas. Itu karena memang membangun yang namanya pola pikir itu sulit. Sama halnya seperti kita menyatukan persepsi yang memang nggak bisa disatukan. Tapi kita tahu tujuan kita sama, apa menjadi mahasiswa atau mahasiswi yang memang betul-betul baik dan terampil dalam segala hal. Hal yang akan kita hadapi tentunya bagaimana pembiayaan dari segi kegiatan atau agenda yang kita laksanakan. Karena kita pada hari ini berbicara ruang lingkup internal atau ruang lingkup kemahasiswaan yang berada di suatu civitas apa ini. Tentunya badan eksekutif mahasiswa, dewan eksekutif mahasiswa atau hima sekalipun itu berada di dalam naungan kampus sebagai lembaga akademisi itu. Kenapa? Karena kalau kita melihat atau memanage atau kita memanajemen, ketika kita membangun, artinya kita sudah harus siap dari segi material maupun immaterial seperti itu. Tetapi ketika kita berbicara atau berada di dalam ruang lembaga akademisi, berada di dalam kampus, tentunya tidak jauh-jauh juga dari yang namanya support langsung, tapi tergantung dengan bentuk agenda dan kegiatan apa yang kita sajikan. Untuk memanagenya seperti apa, tentunya di dalamnya itu, di dalam struktur itu ada yang namanya bendahara, ada yang namanya ketua sekretaris dan bendahara, bahkan hingga pemilu-milunya. Tinggal bagaimana cara kita memplanningkan suatu kegiatan itu agar memang betul-betul jadi. Karena apa? Membangkitkan semangat mahasiswa itu lebih sulit daripada
pikirkan ambilnya begitu. Selanjutnya, tindakan apa yang sudah dilakukan pada sisi dulu? Dan Tindakan apa yang dilakukan pada sisi dulu? visi kedua maksudnya artinya perjalanan kita merangkul yang berada di ranah eksternal itu. Iya. Jadi kalau kita berbicara di luar, itu tadi kita fokus kepada bentuk tujuan atau program atau peran mahasiswa yang di luar, agent of control. Jadi untuk apa kegiatan pada hari ini mahasiswa, ya kan, ketika memang berusaha berperan aktifnya itu tidak hanya dari internal, tapi eksternal juga. Oke, internal itu yang utama. Eksternal ini tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena yang harus kita bangun ini, aspirasi yang kita bangun atau literasi yang akan kita dapat itu berarti kita berada di dalam luar. Artinya mustahil nggak kita mendapatkan suatu permasalahan, mustahil nggak kita dapat melihat pandangan masyarakat mengenai persepsi ini seperti ini. Itu nggak akan kita dapat selama kita memang berada di keliling-keliling internal kita. Tentunya mungkin maksud visi ini gimana pergerakan kita di luar. Pergerakan kita di luar selain memonitoring, tentunya kita menjadi perubahan. Apa yang bisa kita ubah? Artinya kalau pada 1998 mahasiswa yang kritis itu dipikir bagaimana dari cara ia menyampaikan aspirasi masyarakat lewat kekuatan suaranya, lewat argumentasinya, mahasiswa pada tahun ini tidak bisa kita samakan seperti itu. Kenapa? Karena pada hari ini iklim mahasiswa, tentunya kita lihat di kota Demak itu sudah sangat berbeda. Berbeda dari segi apa? Yang pertama dari minat dia terus melanjutkan jenjang pendidikan. Kenapa? Kita melihat Dumai pada hari ini merupakan daerah industri. Tentunya yang namanya butuh kebutuhan kehidupan dulu dari sisi pokok, sekunder, primer, sekunder ataupun tersier itu menjadi pola acuan yang utama. Tentunya ketika siswa yang baru tamat, jika ia dibandingkan antara memilih bekerja dan berkuliah, bisa kita hitung persentasinya yang banyak seperti apa. Itu yang menjadi pada hari ini menjadi momen susah. Tapi kita tidak dapat memikir itu karena di Dumai pada hari ini lembaga akademik itu sudah banyak. Cara kita yang paling utama adalah bagaimana membangkitkan semangat belajar. Pada hari ini pemuda memandang kuliah itu tujuannya untuk kerja, ya kan? Itu positif. Kuliah itu untuk kerja. Kenapa kita harus kuliah? Karena nanti ujungnya kerja. Baik kita langsung kerja sama kuliah. Tapi seiring perkembangan zaman, mempelajari ilmu itu nggak ada cakupan, nggak ada batasan waktunya. Ketika kita memandangnya fokus ke itu, tentunya kita nggak fokus kepada di mana kita ingin menerima atau mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Jadi yang menjadi permasalahan utama itu minat dari seluruh rekan-rekan, siswa-siswa, adik-adik yang memang kurang dari segi menggali pengetahuan, sehingga dengan pengetahuan yang digali tadi mampu menghidupkan intelektualitas ataupun pemikiran dari suatu rekan-rekan pemuda dan bahkan adik-adik siswa maupun rekan-rekan mahasiswa. Jika kita dilihat ranahnya di luar, tentunya kita perhatikan apa sih yang terjadi pada masyarakat pada hari ini dan bagaimana penyelesaiannya. Penyelesaiannya ini pertama, makanya saya pernah mendengar istilah yang namanya ketika kita berada dalam bangku mahasiswa, ketika kita berada di bangku perkuliahan, yang paling utama itu kuliah prioritas, organisasi itu totalitas, diskusi itu rutinitas. Yang namanya mahasiswa tanpa diskusi rasanya kurang valid yang menjadi mahasiswa gitu. Bahkan diskusi ini kan nggak harus disertai dengan ketika kita ingin melakukan kegiatan kita diskusi juga. Jadi ketika rekan-rekan mungkin berhadapan antara satu sama yang lain, berkomunikasi, membicarakan apa yang terjadi pada hari ini, itu sudah termasuk diskusi. Diskusi yang seperti ini harus dilakukan. Karena apa peran dari kegiatan mahasiswa itu bangkit. Sebenarnya pada hari ini juga sudah bangkit, tetapi bangkit ke arah mana ini yang masih kita baca. Yang gunakan dan manfaatkan waktu yang ada pada diri rekan-rekan selaku mahasiswa yang tentunya menjadi monitoring utama dari sisi sosial finance, bakti sosial,
kemasyarakatan, bahkan objek-objek dari tersebut. Mungkin seperti itu. Hal yang pertama, saya pernah belajar dari yang namanya sistem leadership, tapi mungkin ini buku dari sendiri. Jadi ketika kita ingin memanage anggota, ketika kita ingin mengontrol suatu forum, suatu organisasi, hal yang paling utama itu adalah satu, jangan pernah merasa seolah-olah dengan pangkat dan gelar kita menjadi orang yang paling dipandang dari segi suara. Jangan pernah seperti itu. Kenapa? Ketika kita berada di forum, yang punya forum itu bukan hanya sebuah organisasi. Yang punya forum ialah seluruh forum. Jadi itu ketika saya mencoba menganalogikan suatu Islam. Jadi bagaimana cara kita mencoba? Kita organisasi. Artinya walaupun pada niat atau eksistensi mahasiswa pada hari ini kurang dari program diskusi, karena kita sudah berhadapan dengan yang lebih tinggi yang namanya program globalisasi. Gadget itu nggak mungkin 1 menit lepas dari tangan nggak bakal lepas itu. Jadi hal pokok utama itu kita rangkul. Jangan pernah lelah dalam belajar. Artinya apa? Peran yang kita gunakan sekarang, niat dan konsep yang kita bangun sekarang itu konsep baik. Ketika kita berusaha baik, tapi kita kurang dari yang namanya konsumen. Kalau bahasa konsumen itu konsumen yang mengikuti kita. Terus memperhatikan apa yang bisa kita bangkitkan untuk membranding seluruh mahasiswa dan mahasiswi, bukan untuk membrandingkan diri sendiri atau individual masing-masing. Gitu. Lalu kita berbicara hampir sama di proses dakwah, karena dakwah itu kan bukan hanya tugas dari kita dari dia, tapi tugas dari seluruh manusia yang memang paham dengan ajaran atau agama. Pada hari ini orang yang beragama dan orang yang paham itu banyak, tapi masing-masing. Jadi hal pokok utama terus merangkul apa yang bisa kita selesaikan dalam suatu permasalahan, sebaiknya jangan terus diselesaikan. Intinya terus berperan, jangan berperan. Itu dia. Dalam berproses, terus semangat dalam menggapai cita-cita. Ingat, tujuan dari rekan-rekan berkuliah cuma satu, selain meningkatkan visi dan cita-cita, ada tanggung jawab dan peran orang tua yang senantiasa mendoakan yang menjawab mereka. Terus semangat, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dirubah, apa yang bisa dibangun dari sekarang hingga depan. Tidak pun lewat organisasi membangun eksistensi diri itu perlu. Makanya dari awal kita berhadapan dengan namanya pendidikan, membangun jati diri dan lain-lain. Itu pada hari itu kita tidak berbicara mahasiswa, jati diri kita mahasiswa, kita nikmati pasien atau tak mendapat semester ini. Kita memang rekan-rekan berada di strata 1, fokuskan itu. Jangan membuat suatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang tua. Karena apa? Doa yang baik dari orang tua itu hanya untuk tujuan dan yang baik dari rekan-rekan semua. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga untuk waktunya. Kita ada waktu yang juga kita bisa sharing apa pandangan atau perspektif dari organisasi seluruh daerah dan eksekutif mahasiswa. Semoga yang pertama ini dapat membangkitkan giro dari rekan-rekan untuk terus aktif. Kalau dapat masuk band, kalau dapat berperan aktif juga
intinya berperan, jangan berperan. Itu. Yang kedua, terus fokus dan optimis dengan apa yang akan dicapai. Menjaga wajah kita bersungguh-sungguh bahwa dapat mengulang diri dari suatu titik, bahwa nanti kita akan balik